Sebelum kita memulai ibadah, saya mengundang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita mengucap syukur atas kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita dengan hampa dan salam. Mari kita mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ibadah ini kalau seperti Daud katakan, ketika dikatakan orang mari kita ke rumah Tuhan, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak. Kita ingin bersuka cita dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, karena dengan pujian dan sorak-sorai ada berkat Tuhan yang turun atas kita. Lebih ibadah pagi hari ini boleh jadi karena pertolongan dari Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, yang kita sembah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama dengan gereja dari segala masa, kita mau menaikkan pengakuan iman kita dalam bahasa Minang. Ambo percaya kepada Tuhan, Aba dan Maha Kuasa, kali langit dan bumi, Yesus Kristus Anak yang Tunggal, Juru Selamat kita. Nanti kandung dari suci, raya dari perawan Maryam, saya diperintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati lalu dikubur. Masuk ke dalam alam maut, di hari yang ketiga, bangkit di antara orang yang mati. Baik kasarugo, duduk di sebelah seluruh Tuhan, Aba dan Maha Kuasa. Inyokan tiba dari sarugo ke dunia, untuk menghukum orang yang Ambo percaya kalau suci, gereja yang suci jenang tunggal, penghimpunan umat yang suci, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan kakak. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan masuk ke ruang yang maha kudus. Kita angkat pujian kita, masuk ke ruang maha kudus. Namamu
Mari kita sembah Dia Bapa Ibu. Mari kita ucapkan rasa terima kasih kita kepada Dia. Terima kasih Yesus, Kau baik. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Bapa. Katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Katakan lagi iman Bapak Ibu. Namamu sebab namamu kudus, sebab namamu Ya Tuhan Yesus, benar Bapa, namamu kudus Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa Bapa. Tidak pernah kami lihat, dan tidak pernah kami dengar, dan tidak pernah kami duga-duga. Kau melimpahkan kasih karunia dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk datang menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami yang kudus ini dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Bapak yang memberkati kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah setiap jemaat yang belum sampai atau yang sedang sakit, kiranya Bapak yang menjamah, Kau yang menyampaikan mereka di tempat ini tanpa kurang satu apapun. Kami menyerahkan ibadah ini Bapak, dari awal pertengahan hingga akhir, dan biarlah ibadah ini menjadi bekal dalam kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan. Kau berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalamnya menyampaikan dengan luar biasa isi hati Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Saya mau Bapak Ibu bertepuk tangan. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam
berdiri, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu ada sukacita? Ada sukacita? Luar biasa. Kita masih bangkit berdiri, kita masih memuji Tuhan. Mari kita naikkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Saya mau dengan tepuk tangannya yang lebih kuat lagi. Baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan sekali lagi, betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan pada Tante Fendi. Nanti yang berdoa persembahan untuk kita Bapak Yohanes. Kita angkat pujian, puja cinta padanya. Cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah, makin indah. Oh cintanya antara Yesus dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah.
segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Yesus Kristus. Kalau saat ini kami boleh berada tempat ini Tuhan, berkumpul bukan karena kebiasaan kami, tapi terpanggil oleh Yesus Kristus untuk kami datang bersama-sama Dia. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala pujian syukur yang sudah kami naikkan. Kiranya layak dan berkenan bagi-Mu. Dan saat mana kami telah mempersembahkan apa yang kami miliki, sebagian daripada apa yang sudah Engkau berikan begitu besar bagi kami kembalikan kepada-Mu. Kiranya ini boleh berkenan dan boleh menjadi pekerjaan di dalam pelayanan tempat ini. Dan juga Engkau berkati kembali dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami berikan semua itu biarlah kiranya itu memberikan kami sukacita dalam kehidupan kami. Berkat daripada-Mu selalu berada menyalani hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat persembahan ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, sekarang waktunya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
inilah kami menyiapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami, karena kami menyadari firman Tuhan kekal, firman Tuhan tiada berubah, dan firman Tuhan juga sanggup mengubahkan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami buka hati, pikiran, dan telinga kami, seluruh keberadaan kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Segala hal yang bukan berasal dari Tuhan, kuasa-kuasa lain yang bukan dari surga, kami mau usir dari seluruh ruangan ini. Biarlah hadirat Tuhan melingkupi kami. Kami undang para malaikat untuk beribadah bersama-sama kami pada pagi hari ini. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita melihat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita akan melihat Alkitab kita masing-masing. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Pak Roy bisa dilihat ya Pak. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Oke, Bapak Ibu boleh lihat Alkitabnya, saya akan bacakan untuk kita semua. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait suci. Lalu di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait suci yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait suci. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes menolak masuk ke bait suci, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait suci. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait suci. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya. Bapak Ibu, kita yang disebut orang-orang yang berbahagia adalah karena kita mau membaca firman Tuhan, mendengarkannya, merenungkan, menghafal dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada bagian ini saya ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama dari peristiwa ini adalah untuk bisa memberi yang terbaik. Bukan saja memberi kepada Tuhan, tapi juga memberi kepada sesama. Nah, di sini kita tahu, bacaan kita tadi, Rasul Petrus tidak punya uang. Dia nggak punya emas, dia nggak punya perak, dia nggak punya apapun untuk diberikan kepada pengemis ini. Tapi Petrus menyembuhkan dia. Ada hal yang lebih berguna yang diberikan kepada orang ini oleh Petrus, yaitu orang ini, lumpuh ini, akhirnya bisa berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca Injil Lukas, disebut sebagai bahwa
Injil Lukas itu menggambarkan kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus adalah sebagai awal dari kabar baik tentang Kristus Yesus, Putra Yahweh itu. Nah, lalu Bapak Ibu, perjalanan Yesus Kristus di bumi adalah bab pertama, bagian pertama dari sebuah buku. Lalu selanjutnya kita mengikuti apa yang kelanjutan tadi. Kalau kita disebut Lukas itu Injil Lukas adalah sebagai bab pertama dari kehidupan Tuhan Yesus, maka kisah para rasul yang kita baca barusan, kisah para rasul itu dari 1 sampai 21 itu adalah dari 26 ya, kisah para rasul itu adalah kisah kehidupan Yesus yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memasuki sejarah kehidupan manusia dengan menjadi manusia. Itu kita tahu semua dan diperingati sebagai peristiwa Natal. Karena tidak mungkin Tuhan yang luar biasa itu, yang gagah itu, yang besar itu, dan dunia ini tidak akan bisa menampung dia kalau dia datang dalam bentuk aslinya. Karena Tuhan ingin membantu manusia, maka dia datang dengan mengambil rupa manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa orang buta ini menjadi orang yang duduk di pintu gerbang Bait Suci setiap hari. Saking sudah menjadi kebiasaan dia duduk di situ, kemungkinan orang, kalau bahasa Inggrisnya, ignoring him, mengabaikan dia, mungkin melupakan dia karena setiap hari. Saya kerja ke daerah Tangerang, jadi kalau pagi-pagi itu di daerah Gandaria itu ada seorang pengamen di lampu merah. Setiap pagi dia ada di situ. Waktu awal-awal ketemu, ya kalau ada di kantong saya kebetulan lagi ada duit, saya kasih. Ibu Yanti kadang-kadang suka marah sama saya, karena saya kalau ngasih orang di kantong ada 1.000 ya kasih 1.000, kalau di kantong 2.000 ya kasih 2.000, kalau di kantong cuma ada 20.000, biasa saya kasih aja 20.000. Kadang-kadang kamu sok kaya katanya. Saya memang kaya tuh, saya kaya di dalam Tuhan. Nah, pengamen ini saya kasih, tapi karena setiap hari saya lewat situ, karena lampu merah berhenti setiap hari, lama-lama akhirnya saya nggak lihat lagi dia. Padahal orang ini ada di sini setiap hari di lampu merah Gandaria itu, setiap pagi dia selalu ada di situ. Tapi karena sudah biasa, sudah setiap hari, sudah rutin, akhirnya saya sepertinya dia tidak ada lagi gitu. Jadi melihat yang tidak terlihat gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap hari orang lumpuh ini dengan ditolong oleh teman-temannya duduk di pintu gerbang Bait Suci yang disebut gerbang indah, Beautiful Gate gitu. Gerbang indah itu, tapi di gerbang indah itu justru banyak yang duduk orang-orang yang tidak indah gitu. Ada orang lumpuh di situ, ada orang buta di situ, ada orang yang duduk di gerbang itu untuk mengemis dan memohon belas kasihan. Tapi karena keseringan setiap hari duduk di tempat itu, orang-orang lama-lama akhirnya mengabaikan orang ini. Jadi dia ada tapi tidak ada gitu. Ada tapi tidak ada. Sampai suatu kali akhirnya kesadaran kita untuk memperhatikan sesama itu penting sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin kita tiap hari ketemu. Saya tiap hari, tiap minggu kita ketemu. Cuma Ibu Wahyu dan Pak Sinar ini sudah 3 tahun, kayak sudah 10 tahun saya nggak ngeliat nih. Tapi puji Tuhan pagi ini sudah datang. Tapi kita semua, Ibu Norce setiap minggu ketemu, Ibu Meti setiap hari ketemu, setiap minggu ketemu, bukan tiap hari kan. Teman-teman semua jemaat yang hadir tiap minggu kita ketemu. Tapi kadang-kadang kalau saking rutin kadang-kadang kita lupa bahwa ada yang datang teman kita ini, Pak Jul gitu. Kadang-kadang kita nggak nyapa gitu. Saya kadang-kadang nggak saya sapa semua gitu, karena udah kebiasaan datang tiap minggu. Akhirnya kita kadang-kadang mengabaikan, tapi padahal memperhatikan itu menjadi penting. Nah, di bacaan kita tadi, Rasul Petrus dan Yohanes ketika mau masuk ke Bait Suci, dia ajak orang ini. Bayangin Bapak Ibu, pengemis yang ada di gerbang itu nggak pernah dipedulikan oleh orang banyak, karena dia sudah menjadi orang yang tidak terlihat. Jadi orang keluar masuk Bait Suci itu ya udah aja gitu. Orang ini nggak pernah dilihat di perannya.
Tapi ketika Petrus dan Rasul Yohanes melihat, ayo masuk. Tapi pengemis ini nggak bisa masuk karena dia lumpuh. Lalu Petrus bilang ini, lihat kepadaku, tatap kepada saya. Ya, kalau di ini apa sih, di TV itu tatap mata saya. Gitu. Jadi Corbusier dia bilang gitu, tatap mata saya. Lalu orang ini melihat kepada Petrus karena berharap. Berharap apa tadi di bacaan kita dikatakan, kalau Petrus ngasih sesuatu kepada dia. Tapi Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus. Apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Yaitu apa? Dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasanya. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita, ada roh yang dihembuskan kepada kita, di mana di situ ada kuasa yang menyertainya. Kalau dalam bahasa Yunani namanya dunamis. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari mungkin kita kenal namanya apa? Dinamit. Bu Norce ya, kalau Pak ini tahu banget Pak Ulili dinamit itu. Untuk kalau zaman dulu nangkap ikan, sekarang nggak boleh ya. Kan pakai dinamit orang nangkap ikan, sekarang nggak boleh. Nah, dinamit artinya apa? Dia bisa meledak. Nah, ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan mengakui bahwa kematian di kayu salib untuk menebus dosa kita, ada kuasa yang diberikan kepada kita yang setiap saat bisa meledak sebenarnya, kalau kita mempergunakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menjadi orang percaya, tadi saya bilang, saya bukan orang kaya, tapi saya kaya di dalam Tuhan. Nah, ketika kita bicara kaya di dalam Tuhan, itu bukan berarti kita selalu harus kaya materi. Tapi Bapak Ibu, ketika kita datang di kumpulan orang lagi ngobrol, misalnya Meti di Tanah Merah atau Tanah Tinggi, Meti? Tanah Tinggi, ibu-ibu ini suka ngeriung kan, suka ngobrol, ngegosip dan lain sebagainya, ceritain lambe turah ya kan, dan lain sebagainya. Bu Meti duduk datang ke sana. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku punya kuasa. Nah, ketika orang-orang lagi kumpul itu, bisa nggak dia merasakan ada kuasa yang hadir? Bisa nggak dia merasakan kehadiran kita? Bisa nggak dia merasakan ada sesuatu yang luar biasa di orang ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya puji Tuhan setiap hari lingkungan saya ini sekarang orang berjilbab semua gitu. Tapi mereka bisa melihat. Mereka selalu bisa merasakan. Kemarin saya cerita sama Bu Yanti, ada seorang dokter sudah tua bapaknya, nggak mungkin lah ngambil muka sama saya, karena saya juga kerja di rumah sakit, orang biasa, pegawai bawahan aja, rendahan aja. Dokter ini bilang gini, saya kalau ketemu sama Pak Yan senang sekali. Kenapa katanya? Kenapa Pak? Saya bilang. Dan dia ngomong itu ada teman saya, dan teman saya orang pakai kerudungan gitu. Kalau ketemu Pak Yan tuh enak, bawa suasana, bikin semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, emas dan perak tidak ada pada kita, tapi kita bisa memberi sesuatu kepada orang. Sesuatu seperti itu. Dokter ini bilang, kalau melihat Pak Yan itu semangat saya. Saya pernah cerita, jadi dulu di rumah sakit kami itu, tempat saya kerja itu rumah sakit yang, kalau rumah sakit itu umumnya suasananya sunyi, hening, orang-orang kayaknya gimana gitu. Tapi sejak saya kerja di sana 3 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih belum berhenti. Kalau pagi orang tahu kalau saya datang. Kenapa? Saya kencang suaranya gitu. Selamat pagi, apa kabar? Jadi kalau di rumah sakit itu kan ada namanya nurse station, tempat perawat-perawat gitu. Karena kita ada poliklinik. Jadi setiap pagi saya selalu, selamat pagi, apa kabar? Kadang-kadang saya tegur, gimana Mbak? Jadi suasana berubah di rumah sakit itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ingin saya sampaikan gini, bahwa kita mungkin gak punya emas dan perak, tapi kita punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk merubah segala sesuatu. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Apa yang dia punya? Kuasa dalam nama Yesus
Kita nggak perlu harus membangkitkan orang mati, Bapak Ibu. Kita nggak perlu harus menyembuhkan orang sakit. Kita tidak perlu membuat orang lumpuh berjalan. Kita tidak perlu membuat orang buta mencelik. Membawa suasana yang baik saja, itu sudah menjadi baik. Jadikan kota Jakarta di mana kita tinggal di Bu Norce menjadi kota yang berwibawa, yang bahagia warganya dengan kehadiran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gimana kalau kita datang bikin kacau, kita datang bikin resah, kita datang bikin ini, mungkin kita akan menjadi seperti orang lumpuh ini yang akan diabaikan oleh setiap orang. Tapi kalau kita datang kantor tempat saya kerja di lantai 8, orang-orang bilang, kalau Pak Yan datang kita tahu. Karena di lift aja saya sudah berisik gitu. Halo, selamat pagi. Mau dia cleaning service, mau dia security, mau dia CEO, direktur jabatannya tinggi, pasti saya sapa. Selamat pagi, apa kabar, gimana kabarnya. Dan kita nyapa orang bukan sekedar, halo JK, selamat pagi. Enggak, tapi benar-benar kita lihat, gimana kabarnya gitu. Kita lihat mukanya. Nyapa orang itu, lihat mukanya. Pak Jul gimana kabarnya? Lihat matanya. Karena kalau kita nanya apa kabar orang, kita mau tahu atau enggak? Seharusnya ketika kita nanya apa kabar, kita mau tahu kabar dia gimana. Nah kalau Bapak Ibu nggak ngelihat mukanya, Pak Roy apa kabar? Tapi saya ngeliatnya ke Ella. Nanya Pak Roy apa kabar? Kasih. Bukan nanya itu. Bukan kuasa yang ada pada saya yang saya berikan gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, peristiwa dari kebangkitan Tuhan Yesus itu yang ada di dalam diri Petrus dan Yohanes, orang bisa melihat ada kuasa di situ. Di dalam bacaan kita di sini Kisah Para Rasul 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Ayat 8 tadi, ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait suci, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Orang lumpuh ini akhirnya mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait suci. Bukan sekedar ikut, bukan sekedar jalan, tapi menari dan melompat-lompat. Menari dan melompat-lompat. Seluruh rakyat itu melihat dan mengenali, menyadari, ini kayaknya orang yang lumpuh yang biasa duduk di gerbang indah itu ya. Dia orang lumpuh yang setiap hari diantarin sama saudara-saudaranya duduk di situ. Tapi kok sekarang bisa bangkit berdiri, bisa melonjak kegirangan, bersuka cita. Orang banyak di bacaan kita di Kisah Para Rasul 3 ini yang ditulis itu adalah seluruh rakyat. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan sekedar orang jemaah yang ada di bait suci, tapi seluruh rakyat mungkin di sekitar bait suci itu di kota Yerusalem itu melihat orang ini bersuka cita, melompat-lompat, kegirangan karena melihat ada kuasa Tuhan yang mengalir dan mereka rasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita sadar ada kuasa Tuhan yang ada di dalam kita, kita seharusnya bisa membuat orang lain melihat ada kuasa Tuhan. Sekali lagi saya tidak menekankan ketika saya bicara ada kuasa di dalam diri kita, lalu kita bisa menyembuhkan orang sakit. Nggak harus selalu. Ini kadang-kadang kita terjebak. Ketika kita bicara kuasa dari Roh Kudus, kita mau hebat kayak Benny Hinn. Kita mau hebat kayak Richard Donkey misalnya. Kita mau hebat kayak Insinyur Niko misalnya. Bukan Bapak Ibu, ketika kita bicara ada kuasa di dalam diri kita, itu kuasa yang lebih luar biasa. Kuasa apa? Dapat mengubah orang, dapat membuat orang berpaling kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, bukan yang mati. Yesus Kristus memang disalibkan, tapi 3 hari kemudian kubur tidak kuat menahan dia, lalu bangkit. Minggu lalu saya ceritakan salah satu dari tradisi orang Yahudi itu adalah kalau kita datang ke rumah orang, ketika kita bawa anduk, kalau zaman sekarang bahasa yang digunakan itu sapu tangan. Mama mertua saya kalau datang ke rumah selalu ninggalin sapu tangan. Jadi saya nggak pernah beli sapu tangan. Tapi maksud saya gini,
minggu lalu saya ceritakan, kalau orang bertamu ke rumah kita, meninggalkan sapu tangannya, itu dia ingin memberitahukan bahwa saya akan kembali lagi. Saya akan kembali lagi. Nah, di pusara Tuhan Yesus, di kuburan Yesus Kristus itu, murid-murid melihat, Yohanes, Yakobus, Petrus melihat, Maria Magdalena melihat, ada sapu tangan sapu tangan orang mati. Biasanya ketika masa itu di kain kafanin, lalu di mukanya itu biasa ditutupin pakai kain. Nah, itu yang biasanya kain untuk melap peluh, namanya keringat. Jadi bahasa kita gampang sapu tangan. Jadi taruh di muka begini. Nah, ketika mereka melihat kubur kosong itu, kain peluh itu, sapu tangan itu sudah terlipat rapi dan adanya di daerah bagian kaki. Artinya menunjukkan bahwa saya akan kembali. Jadi mereka paham nih, orang Yahudi ketika melihat itu, karena ini udah tradisi mereka. Loh, ini sapu tangannya terlipat dengan rapi, kok ada di sini? Berarti dia walaupun nggak ada sekarang, pasti dia akan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dia bukan saja mati, tapi bangkit. Dan sekarang sudah naik ke surga. Nanti akan diperingati kenaikan Kristus. Dia pasti akan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kuasa yang seperti ini ada dan kita menyadari itu dicurahkan kepada kita, seharusnya kita bersuka cita apapun yang terjadi saat ini, Bapak Ibu. Mungkin semakin susah, enggak juga. Beberapa minggu, 3 hari, 4 hari yang lalu saya lihat Bank BRI, Bank DKI itu antri terus orang di ATM. Saya Bu Yanti sampai nanya, kok antri terus sih orang? Nggak tahu, saya bilang. BLT udah turun belum? BST udah turun belum ya? Tapi antri. Yang ingin saya sampaikan, kita sampaikan gitu, bahwa semua orang selalu berharap. Bapak Ibu, artinya hidup di sini susah. Tapi kalau kita jalan ke Kemang tiap malam, rumah makan di sana penuh terus. Saya bingung juga, orang Indonesia ini ada yang susah dan hidup senang. Yang ingin saya sampaikan gini, sesusah-susah apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di dalam diri kita. Dan biarkan kuasa yang ada di dalam diri kita itu dilihat oleh orang banyak. Jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Jalani hidup ini dengan suatu keyakinan, seberat apapun masalah yang Bapak Ibu miliki saat ini, belum lebih berat dari masalah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus bukan sekedar dipukulin, bukan sekedar dicambuk, bukan sekedar disalib, tapi dia dilupakan dan ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi dia. Bapak Ibu pernah gak merasa gimana ya, kita lagi punya persoalan, semua orang jauh dari kita? Pernah gak ngerasain kayak gitu? Tuhan Yesus ditinggalkan seperti itu. Dan itu menyedihkan sekali. Hal yang paling menyakitkan adalah Bapak Ibu ketika kita lagi susah-susahnya, lagi sedih-sedihnya, orang gak ada yang mau melihat kita. Nah, disinilah kepentingan kita hadir. Ada kuasa di dalam diri kita untuk membawa orang melihat kepada Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara, orang lumpuh ini, dia bersukacita, melonjak-lonjak kegirangan. Karena apa? Karena dia menerima kuasa kebangkitan dan dia disembuhkan. Kakinya dikatakan kakinya dikuatkan, dan lebih dari itu mata kakinya dikuatkan. Kalau mata kaki kuat, Bapak Ibu, kita bisa berjalan. Kasih Kristus harus kita kobarkan di dalam diri kita melalui tindakan, Bapak Ibu, melalui perbuatan, Bapak Ibu. Jangan sampai menjadi orang percaya justru tidak menjadi berkat. Saya pernah cerita kalau di kampung saya di Padang, orang Kristen itu nggak jadi berkat gitu loh. Kalau waktu saya di Jawa, saya pelayanan di Jawa, di daerah kaki Gunung Merapi itu, orang Kristen itu dibilang orang londo. Kalau mati nanti disalib, nggak jadi berkat. Saya pernah cerita, saya sampaikan minggu lalu, Bapak Ibu, bahwa kita sebagai orang Kristen harus jadi berkat. Kobarkan kuasa yang ada di dalam diri kita. Bangkitkan semangat kita agar orang bisa melihat. Susah hidup kita, biarkan Tuhan yang menanggung. Pergumulan-pergumulan kita, biarkan Tuhan yang mengangkat. Urusan saudara adalah di mana kita menjadi berkat, agar kuasa Tuhan
terlihat di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kadang-kadang sulit di sini. Disulit bagi kita untuk mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Kasih Tuhan. Bukan sekedar kuasa saja, tapi kasih Tuhan juga ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita bicara kasih ini agak susah nih Bapak Ibu. Agak berat ini. Bisa gak kita sungguh-sungguh mengasihi seperti Petrus? 3 kali dia berkata, aku tidak mengenal dia. Bukankah engkau bersama orang Nazaret itu? Aku tidak mengenal dia. Bukankah engkau muridnya yang bersama-sama dengan rombongannya? Aku tidak mengenal dia. Lalu ayat berkokok dan Petrus menyesal. Tapi Bapak Ibu, ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian, dia bilang apa sama Petrus? Dia bilang gini kan, Petrus, kamu sudah menyangkal saya 3 kali ya. Kamu bukan murid saya lagi. Yohanes waktu saya ditangkap kamu lari ya. Markus, Matius, kemana kamu waktu aku disalibkan? Enggak Bapak Ibu. Tapi dia datang kepada mereka. Bahkan ketika di tepi danau Galilea, anak-anak, ada nggak makanan padamu? Dan kepada Petrus dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kasih itu penting. Dan mengasihi itu harus dipraktekkan, bukan diomongin. Dan mengasihi itu sulit banget. Di dalam mengasihi itu kita belajar mengampuni. Di dalam mengasihi itu kita belajar menerima. Di dalam mengasihi itu kita belajar untuk memahami orang lain dari kacamatanya dia. Keseringan kita mau memahami orang lain menurut kita. Saya pengen anak saya JK itu menurut saya. Ketika tidak tercapai apa yang saya inginkan, saya marah, saya kecewa, saya sedih. Lalu bilang, Tuhan kok gak denger si doa saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih, mengasihi itu berat. Suatu kali seorang perempuan yang dituduh berzina ditangkap nih sama imam-imam, ditaruh di hadapan Tuhan Yesus. Lalu dibilang apa? Perempuan ini berzina. Menurut hukum Musa, dia harus diapain? Harus dirajam dengan dilemparin batu. Bukan duit kata Bu Yanti. Bukan emas dan bukan perak. Tapi kalau timpukin emas juga bisa mati ya. Masih berat kan 60 kilo gitu kan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kalau di antara kamu tidak berdosa, ada yang tidak berdosa, dia yang lebih dahulu lempar batu. Ada nggak? Nggak ada. Terus yang menariknya bukan cerita itu. Terakhirnya Tuhan Yesus bilang apa sama perempuan ini? Ada nggak yang menghukum kamu? Enggak. Saya juga enggak. Oleh karena itu apa? Pergi dan apa Tuhan Yesus bilang? Jangan berbuat dosa lagi. Kasih itu kayak gitu Bapak Ibu. Kuasa yang ada dari kebangkitan Kristus bukan sekedar kuasa yang luar biasa saja, karena kita terjebak untuk membuat hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa di mana orang bisa kagum sama kita. Tapi sebenarnya kuasa kebangkitan di situ juga ada pengampunan yang luar biasa. Nah, ini yang jarang ada pada kita. Krisis ini terjadi. Perang di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Bisa nggak orang lihat ada kuasa di dalam diri kita? Bisa nggak orang menerima sehingga orang bisa berpaling kepada Tuhan? Karena kita sudah dibangkitkan. Tadinya mungkin kita lumpuh secara rohani, tapi mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Kisah Para Rasul 10 ayat 33. Petrus berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Tuhan yang mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Tuhan Yahweh menyertai dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada kebangkitan, ketika ada kuasa Tuhan di dalam kita,
Kita mau belajar seperti Yesus yang pergi berkeliling berbuat baik. Berbuat baik. Gimana kita? Bisa nggak kita pergi keliling nih? Kalau Bu Norce enak nih. Berapa lantai, berapa tingkat Bu tempat tinggalnya? Hah? 4 tingkat. Kalau naik turun tuh berapa keluarga di situ kelilingin cari berbuat baik. Ada nggak di sini orang yang perlu didoakan? Ada nggak di sini orang yang sakit? Ada nggak di sini orang yang perlu bantuan untuk curhat? Datang keliling berbuat baik. Tapi nggak begitu juga ya. Sulit. Tapi kita bisa berbuat baik dengan setiap hari senyum misalnya. Mungkin sekarang senyum susah pakai masker. Enggak Bapak Ibu. Walaupun pakai masker, Mila bisa ketahuan nggak kalau lagi senyum? Bisa. Dari mana? Dari mata. Kalau kita walaupun bibir senyum tapi matanya sama aja bohong ya kan? Walaupun senyum tapi matanya sinis. Lebih baik orang nggak lihat bibir kita, tapi dari mata kita orang bisa melihat bahwa kita senyum. Ketika kita berkata apa kabar, orang melihat kita sungguh-sungguh melihat dia. Ketika kita bersopan ria sama orang, selamat pagi, orang bisa lihat muka mata. Bapak Ibu berbuat baik gampang sebenarnya. Hal sepele, kalau dulu saya sering sebelum zaman corona, sebelum pandemi, saya bilang modal senyum saja. Yang penting tiap pagi jangan lupa sikat gigi. Jadi senyum orang bisa ngelihat. Itu sudah berbuat baik. Bapak Ibu kalau pagi nih sering di Facebook itu atau di TikTok itu ada film-film kecil itu, misalnya kayak orang tabrakan. Orang yang punya mobil ditabrak, keluar dia. Mukanya udah muka marah, terus bawa besi mau mukul gitu. Tiba-tiba orang yang nabrak dia senyum. Akhirnya orang yang punya mobil ini jadi luluh hati. Bapak Ibu, berbuat baik itu sederhana. Memberi perhatian kepada orang lain itu luar biasa. Jangan cari perhatian terus. Nggak perlu cari perhatian. Lebih baik kita memperhatikan orang lain. Itu kuasa yang ada di dalam kita yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus pergi berkeliling untuk berbuat baik. Kenapa kita enggak? Ingatlah bahwa satu hari dapat segera berlalu, sementara kita belum mengerjakan kebaikan untuk orang lain. Waktu itu cepat berlalu Bapak Ibu. Ya Bu Yanti, satu hari itu cepat lewat ya Bu Yanti. Sejam aja cepat lewat. Jangan biarkan hari itu berlalu tanpa kita berbuat baik kepada orang. Bapak Ibu, Tuhan sayang sama kita. Jadi jangan cari perhatian, jangan berharap orang berbuat baik terus sama kita. Seperti orang lumpuh ini. Ketika Petrus bilang, lihat kepadaku, dia berharap Petrus memberi sesuatu. Tapi enggak Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk memberi perhatian kepada orang. Mari kita belajar untuk berbuat baik kepada setiap orang. Mari kita belajar untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi setiap orang. Kenapa? Karena hidup ini cepat berlalu. Ini tanpa kita rasakan, pandemi ini udah 1 tahun. Sekarang kita udah masuk tahapan vaksinasi. Semua orang sudah divaksin. Semua belum di sini ya, belum semua ya. Kalau Bu Norce di sana sih udah divaksin semua ya. Kalau yang di rusun ya, di rusun cepet gitu, enak gitu. Tinggal di rusun tuh enak juga, cepet divaksin gitu. Sudah 10.000 warga Indonesia menerima vaksin. Saya 10.000, 10 juta warga Indonesia sudah terima vaksin. Kita berharap pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa ibadah beramai-ramai. Kita nggak berjauh-jauhan lagi. Sekarang duduknya aja dijauh-jauhin, ya kan? Nanti kita bisa rapat-rapat lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kesempatan kita berbuat baik, lakukanlah berbuat baik. Selama masih ada waktu untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Yang ketiga terakhir, melihat kekudusan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mengatakan saya melihat Tuhan, saya melihat kekudusan Tuhan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau Yesaya di Yesaya pasal 6 ayat 4 dikatakan, celaka, aku binasa karena aku melihat Tuhan. Saking takutnya dia melihat Tuhan, kekudusan Tuhan hadir. Bagaimana dengan kita? Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci untuk berdoa ketika mereka bertemu dengan orang lumpuh ini. Maksudnya mau beribadah, tapi di tengah perjalanan dia melihat orang lumpuh ini.
dan dia sembuhkan. Orang lumpuh itu masuk ke dalam kuil bersama-sama Petrus dan Yohanes untuk ikut beribadah. Tapi ketika dia di dalam kuil, dia nggak diam saja. Di sini dikatakan nih, di Kisah Rasul bacaan kita ayat 39-10 dikatakan seluruh rakyat itu melihat dia. Melihat dia gimana? Sambil memuji Tuhan. Melihat orang lumpuh ini berjalan sambil memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita di sini semua orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita semua di sini adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa kita nggak bisa bersuka cita selalu? Kenapa kita nggak bisa memuji Tuhan? Pujilah Tuhan di dalam segala sesuatu. Pujilah Tuhan. Lakukan hal-hal yang membesarkan nama Tuhan melalui kehidupan kita sehingga orang bisa melihat ada Tuhan di sana. Orang-orang yang melihat kesembuhan orang lumpuh ini dipenuhi dengan keheranan. Mereka juga mungkin menganggap dengan pujian, menanggapinya dengan pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena orang lumpuh ini disembuhkan dan orang lumpuh ini bisa berjalan. Orang lumpuh ini bisa menari-nari. Orang lumpuh ini memuji Tuhan. Dan di mana dia memuji Tuhan? Di dalam bait suci. Orang melihat. Tadinya dia cuma di depan pintu gerbang bait suci saja, tapi dia sekarang masuk ke dalam bait suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang kau hadapi saat ini, ingatlah bahwa kuasa Tuhan ada di dalam dirimu. Kuasa Tuhan sudah dicurahkan di dalam hidupmu. Kuasa Tuhan itu ada di dalam kita. Sekarang itu tinggal menunggu waktunya untuk kita alirkan, kita ledakan sehingga orang bisa melihat dan orang memuji Tuhan melalui kita. Di dalam Markus pasal 16, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan menerima kuasa. Kuasa di mana kita bisa mengusir setan. Kuasa di mana kita bisa minum racun gak mati, mengalahkan kalajengking dan lain sebagainya. Kuasa diberikan Tuhan kepada kita semua yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gunakan kuasa itu, limpahkan itu di dalam hidup kita. Biar orang lain melihat dan orang lain juga ikut bersukacita. Bapak Ibu, gereja melanjutkan pelayanan ini, kesembuhan ini, pemulihan ini. Kenapa kita tidak berbuat baik? Selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik, mari kita berbuat baik. Rasul Petrus menyatakan bahwa dia tidak mempunyai emas dan perak, tapi dia punya kuasa. Kuasa yang diberikan Tuhan di dalam dirinya. Itu yang dia berikan. Gereja-gereja memiliki kemampuan ini. Kalau gereja yang kaya seharusnya bisa memberkati rakyat di mana-mana, seperti gereja GKN ini. GKN ini setiap Paskah selalu mengumpulkan dana untuk membantu gereja-gereja kecil, gereja-gereja yang susah. Kita akan membantu mereka, kita akan melimpahkan mereka. Makanya setiap Paskah kita selalu ada amplop persembahan khusus untuk Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus berkata emas dan perak gak ada padaku. Mungkin kita gak punya emas dan perak, mungkin kita gak punya materi yang berkelimpahan, tapi ada kuasa di dalam kita. Kebangkitan Kristus menunjukkan kepada kita, mari bangkit, tunjukkan kuasa Tuhan dengan teruslah hidup di dalam kekudusan. Ikuti apa yang Tuhan katakan, turuti apa yang Tuhan perintahkan, lakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Belajar hidup menuruti kebenaran-kebenaran Tuhan. Petrus berkata, ada kuasa di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti para murid dan orang-orang Kristen mula-mula, saudara dan saya memiliki karunia yang baik untuk dibagikan. Kenapa kita nggak bagikan? Jangan biarkan berhenti sampai di kita, tapi biar kita bagikan kepada sesama kita, sehingga pada akhirnya orang melihat Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus menandakan bahwa Dia hidup. Ketika Dia hidup, kuasa itu dilimpahkan kepada kita, diberikan kepada kita. Di dalam kuasa itu bukan sekedar kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan supranatural, tapi di dalam kuasa itu juga kita bisa mampu menunjukkan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapak yang di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami diingatkan kembali
Mungkin ada banyak orang-orang yang tidak terlihat, mungkin ada banyak orang-orang yang tidak terperhatikan, mungkin ada banyak orang-orang yang diabaikan. Tapi berilah kami kuasa Tuhan, kemampuan untuk melihat seperti Petrus melihat orang lumpuh ini yang duduk di gerbang bait suci. Kami rindu Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Mungkin kami tidak kaya secara materi, mungkin emas dan perak kami tidak punya. Tapi bukankah kuasa Tuhan berikan kepada kami? Bukankah kasih Tuhan curahkan kepada kami? Sehingga dimanapun kami berada kami bisa membagikan ini. Dimanapun kami ada kami bisa mengalirkan kuasa ini. Dan melalui kami orang bisa melihat ada Tuhan di sana. Kami sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan, kami sebagai orang-orang yang sudah disembuhkan, kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Biarlah kami senantiasa dimanapun kami berada, kami pergi selalu dengan berbuat baik dan memuji Tuhan. Sehingga melalui itu nama Tuhan dipermuliakan dan banyak membuat orang mau berpaling kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk menumbuhkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau sambut firman Tuhan ini dengan pujian Kaulah Segalanya. So
Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan mengucap syukur. Terima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena kematian Kristus di kayu salib membebaskan kami dari ikatan dosa, membawa kami dari gelap kepada terang, dan saat ini kami boleh melihat terangnya Tuhan. Kami rindu Tuhan, terang Tuhan itu yang bercurah di dalam kami terpancar keluar. Kuasa yang Tuhan alirkan di dalam kehidupan kami, di mana kami mampu melakukan perkara-perkara luar biasa, itu juga bisa dinikmati, dirasakan oleh banyak orang di sekitar kami, sehingga mereka juga mau memuji dan menyembah Tuhan yang kami percaya. Berkati Bapak jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, biarlah firman yang mereka dengar tumbuh di dalam hati mereka dan memotivasi, menginspirasi mereka untuk semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Jemaat-jemaat yang datang Tuhan dengan sakit penyakit, Bapak kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan, menyembuhkan. Dan yang datang dengan segala pergumulan, beban, masalah, persoalan, Bapak kiranya Engkau menolong mereka, memberi kekuatan, hikmat dan kemampuan untuk mereka bisa melihat, menyelesaikan dengan jalan keluar yang dari Tuhan. Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, mungkin saat ini beribadah bersama-sama kami secara streaming. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi, biarlah Tuhan juga bersama dengan mereka, sehingga ada kekuatan yang luar biasa yang mereka rasakan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara kami yang terbaring sakit dimanapun, di rumah maupun di rumah sakit, Bapak berbelas kasihan kepada mereka, jamah mereka yang terpapar virus corona yang saat ini mungkin di ruang isolasi, bahkan yang sudah menggunakan ventilator. Bapak kiranya Engkau mau memulihkan dan menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan terjadi pengurangan atau penurunan jumlah orang yang menjadi korban virus corona Tuhan. Kami rindu Indonesia segera pulih, kami rindu Indonesia segera bangkit. Oleh karena itu Bapak kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami. Bahkan mereka yang mengalami sakit lain Tuhan, dimanapun mereka berada, tetaplah Tuhan jamah, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat kami yang lain yang ada di Batam, Pekanbaru, Duri, di Padang, di Jurang-Mangu, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak lawati mereka, Bapak jamah mereka, dan sembuhkan mereka Tuhan. Bersama-sama dengan mereka, dengan apapun yang saat ini sedang mereka hadapi Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan untuk mereka dapat berdiri dan mereka bisa menari dan memuji-muji Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur untuk majelis jemaat gereja Rantau yang ada di Padang, pendeta Paulus sekeluarga, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain yang melayani di Padang. Tuhan tetap berkati mereka, berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk tetap terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan. Bahkan saat ini di tengah-tengah bulan Ramadan ini, saudara-saudara kami Muslim berpuasa, di mana ini bulan yang penuh rahmat. Mereka yakinnya anugerah dan rahmat Tuhan tercurah dengan luar biasa. Bapak bukakan pintu rahmat kepada mereka untuk bisa menemukan Tuhan yang benar, untuk berpaling kepada Tuhan yang sejati, Tuhan yang mampu menyelamatkan dan yang memberikan jalan keluar dari pergumulan persoalan dosa mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan negara kami, Presiden pemerintahan saat ini Jokowi, Wakil Ma'ruf Amin dan seluruh kabinet menteri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak berkati mereka dan biarlah pekerjaan usaha yang mereka lakukan semata-mata untuk mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati Presiden kami, seluruh jajaran menteri, berkati dan terus kawal mereka Tuhan agar terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan bangsa ini. Kami menyerahkan seluruh gubernur, wali kota, bupati di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan tolong mereka agar mereka juga bisa dengan penuh hikmat mengentaskan Indonesia dari pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan seluruh bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi berkati jemaat yang hadir. Kami juga bersyukur untuk mama mertua kami yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Saat ini Tuhan masih beri kekuatan, kesehatan, Tuhan masih limpahkan, dan kami sebagai anak cucu cicitnya masih terus bisa melihat bagaimana oma kami, mama kami bisa Tuhan terus pelihara dengan kebugaran, bahkan hari ini masih bisa datang beribadah
bersama-sama dengan kami ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami panjatkan doa ini kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Aba kami yang di sarugo, disucikanlah nama Angku, tibulah kerajaan Angku, balakulani Angku di bumi koba di sarugo. Agialah makanan kami secukupnya untuk hari ko, ampunkanlah kesalahan kami, bacaan kami, mampuni orang yang bersalah kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lapaikanlah kami daripada dan jahat. Karena kusuranglah dan punya kerajaan, kuasa serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan di gereja ini saya mengingatkan kita semua, perhatikanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah dengan setia. Tuhan setia dengan janjinya, maka janji-janji berkat yang sudah dinyatakan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab itu menjadi milik kita, dan kita menerimanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tanamlah hati yang berguna.